Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan ada Yesus Kristus, ada yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Untuk bersama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. salam berterima Bapa. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkan
berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari neraka, dan antarlah dalam jiwa dalam dosa terutama memberikan selamat dan rahmat. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah
tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus dengan Maria Penuh Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, alhamdulillah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan penyertaan. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari kejaran neraka, dan antarlah dosa-dosa ke dalam surga, terutama mereka yang bersama kebutuhan terakhir. Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang Maria dan Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Amin. Peristiwa mulia yang kelima.
yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Untuk selama-lamanya. Terus amin. Ada yang ngantuk? Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Ngantuk. terima kasih, selamat pagi, selamat berjalan. Baik, ini pertama kali ya kalian mengikuti doa rosario di sekolah. Yang kemarin kita online ya, kalau tidak salah. Ya, oke, baik. Ini Pak Yosef tadi lihat ada beberapa teman yang ini ya, posisi apa namanya ya, berdoanya itu yang ini. Bagi teman-teman yang non Katolik ya, dalam sikap doa gitu ya, tegak lah gitu ya. Tidak sampai 20 menit ya. Mungkin 10 menit, 15 menit saja gitu ya. Jadi jangan ini ya, seperti tertidur gitu. Ya. Jangan seperti itu ya. Ya teman-teman, tolong yang lain bagus ya. Ya meskipun ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Berdoa pun ngantuk ya. Kalau main game tidak ngantuk ya pagi-pagi. Mata itu gitu. Kalau doa itu selalu, saya nggak tahu kenapa ya. Iya tuh, kalau kalian dengan HP itu tidak ngantuk ya, 1 jam
Pagi bangun pagi itu mungkin langsung dengan HP, ya. Saya nggak tahu pagi itu apakah ada doa atau tidak, begitu. Ini kebiasaan doa itu harus di ini ya. Pagi-pagi itu bangun, ya rapikan tempat tidurmu, berdoa, begitu ya. Melatih diri. Jangan sampai pagi-pagi sudah langsung HP. Wah, ini cowok saya ini ada pesan apa ya? Cewek saya ada pesan apa ini? Mulai lihat status-status dan sebagainya. Ya, doa dulu. Kebiasaan doa, begitu. Dan jangan sampai Anda mengikuti doa tertidur juga begitu ya. Kemudian pemimpin doanya bangunin kamu, ayo kamu, ya. Kamu SMA di mana? Ya. SMA untuk Surabati. Oh, doanya kayak gini, ya. Tolong ya, berdoa ya, bertahan begitu ya, bersabar. Dulu Pak Yosef doa, kalau doa Rosario masih kecil ya. Kalau kita SD itu ya dimaklumi ya, tertidur itu karena terlalu lama ya. Kalau di lingkungan itu biasanya doa Rosario ada lagunya. Di peristiwa ketiga itu ada lagu lagi, begitu. Jadi cukup lama. Kita yang SD, yang masih SD gitu sering ngantuk gitu ya. Jujur ya, saya dulu mengikuti orang tua kalau doa di lingkungan tuh ngantuk gitu. Karena terlalu lama, apalagi mulainya jam 7 malam. Ya, sudah makan kenyang-kenyang dari rumah itu datang doa. Ya ngantuk lah gitu. Ya, itu SD gitu ya. Ya SD kan begitu ya, SD maklum. Tapi asiknya kalau kita doa Rosario itu kita dibagi ini ya. Kalau kita yang sudah menerima komuni pertama dikasih semacam ini ya, urutan doanya. Nomor 1 siapa, 2 gitu ya, dikasih kayak kertas gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Ini kan ada 10 ini. Ya, jadi kita tuh menunggu gitu ya. Aduh saya ini berapa ya? Hitung ya 1, 2, oh saya sekarang giliran saya, Salam Maria gitu ya. Itu yang membuat kita ini ya senang untuk berdoa. Saya tidak tahu yang sekarang ini sudah dibagi dalam ini ya, sudah dibagi dalam kategori gitu ya, ada biak begitu ya, ada OMK-nya sendiri. Jadi saya nggak tahu anak-anak Katolik ini yang OMK apakah kalau doa Rosario itu hadir atau tidak begitu ya. Kalau di tempatnya Pak Yosef dulu itu semuanya itu di lingkungan kita hadir. Dari yang kecil sampai orang tua. Jadi kita yang kecil itu melihat orang tua. Wah, kalau orang tua, bagusnya orang tua ini ya berkumpul kemudian berdoa. Kita senang begitu. Kalau sekarang kan dibagi-bagi ya. Anak kecil itu sendiri dalam biak bina iman Katolik ya. Anak-anak kecil sendiri. Apakah mereka mengikuti atau tidak kita tidak tahu. Begitu. Ya mungkin dipaksa oleh orang tua. Ayo kebiak gitu ya, ini ada doa Rosario. Anak itu tidak mau gitu sebenarnya. Kalau anak tidak mau ya di rumah saja doa Rosario-nya. Pak Yosef itu 10 kali saja ya, karena anak masih kecil gitu ya. Jadi ya 10 kali Salam Maria cukup ya. Dengan intensi doa untuk keluarga gitu ya. Begitu ya teman-teman. Jangan ngantuk ya. Nanti kalau yang menunggu Anda itu guru, mohon maaf ya, guru yang non Katolik, jangan sampai Anda tertidur semua, gitu ya. Ini karena Pak Yosef duduknya tegak semua gitu ya. Ya ada beberapa yang di peristiwa ketiga sudah mulai, gitu ya. Ini ada 50 ya. Jadi 10, 10, 10, 50 gitu ya. Kalau yang Muslim punya itu rata semua ya, tidak ada longgar. Ini semuanya saya tidak tahu berapa, 60 berapa, 100 lebih kan mungkin. Banyak sekali ya, barunya rapat begitu ya. Kalau ini ada selang-selingnya. Yang di tengah ini Bapak kami. Sebelum kita peristiwa masuk Bapak kami, gitu. Ini aku percaya ada di sini. Ya ini untuk teman-teman pengetahuan saja, gitu ya. Kemudian ada yang suka memakai ini ya, orang Katolik itu selalu begitu, ya. Gaya gitu. Ini bukan untuk gaya-gaya ya. Ya teman-teman, jangan sampai Rosario dipakai di sini terus ditaruh di luar gitu. Ya saran Pak Yosef ya, kalau kebiasaan, saya nggak tahu ada keluarga seperti itu ya.
Itu ditaruh di dalam saja ya. Jangan sampai dikeluarin. Nanti orang pikir kamu kayak dukun atau apa gitu. Ya, gitu ya. Ada yang begitu. Bukan kalung ya. Kalau kalung itu ya bisa ditaruh di luar begitu ya untuk gaya-gaya gitu. Tapi kalung-kalung salib apa itu ditaruh aja di dalam. Begitu ya. Ini salib loh. Jangan sampai orang berpikir yang aneh-aneh tentang salib ketika Anda memakainya. Begitu. Ini kenapa ya dia? Oh, ini gayanya ini ya. Bagus sekali salibnya. Yang biasanya di tamu. Jadi masukin ke dalam. Gitu ya. Kemudian ada yang memakai ini rosarionya itu gelang gitu ya. 10 ini ya. 10 kali salam Maria terus dibuat kayak gelang itu. Memang ada dijual seperti itu. Kemudian ada salibnya, ada yang memakai. Ada yang pakai. Kemudian ada cincin juga. Dulu Pak Yosef ngajar itu ada cincin ya, cincin rosario. Jadi ada salibnya di tengah sini, ini salibnya di sini, kemudian ada 10 kali salam Maria, itu bisa diputar gitu ya. Jadi kalau kita doa itu diputar. Jadi cincinnya putar gitu. Dulu Pak Yosef pakai itu ya. Biasanya ngajar itu, tapi teman-teman kelas 12 itu biasanya mutar-mutar ya kalau Pak Yosef tangannya taruh gini gitu. Kita ada yang mainin cincinnya Pak Yosef mutar-mutar. Wow. Dulu kelas 12 ya. Begitu ya teman-teman. Jadi ini rosario dipakai untuk doa rosario, dan doa rosario itu bulan Oktober ya. Khusus untuk rosario itu Oktober, kemudian bulan Mei ini adalah bulan Maria. Begitu ya. Kemudian bulan September adalah bulan yang Katolik tahu? Bulan kitab suci, benar. Itu dikhususkan untuk kita merenung atau ini yang membaca kitab suci. Gitu. Ya mungkin teman-teman yang Kristen Protestan tiap hari ya. Saya pernah mengganggu Pak. Ada kursi atau meja yang kurang atau lebih? Lebih. Ini lebih. Lebih. Satu saja ya? Satu saja. Yang ini. Taruh aja di bawah ya. Satu aja ya? Oke, pasang. Lebihan. Biar itu oh ibadikan yang Nanti langsung mulai awan dulu. Oke baik, kita lanjut dengan membaca kitab suci ya, seperti biasa. Ini kalau jatuh tadi, parah itu dibikinnya bisa mencoba. Iya Pak. Itu kan berapa tadi? Oh, dia untuk lihat kamu aja cewek-cewek ini. Itu untuk dia gitu. Pak. Akhirnya video orang aneh. Oke, silakan buka Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30 ya. Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Bab 10 ayat 22 sampai 30. Oke, nanti yang baca awal itu yang cowok ya, 22. Kemudian disambung yang cewek dan seterusnya ya. Oke, baik, mari kita siapkan hati kita untuk memulai membaca dan mendengarkan kitab. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Silakan yang cowok. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pembaptisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika
Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang yang hidup mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, baik. Bacaan Injil hari ini tentang Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ketika Anda membaca ya ayat per ayat tadi, ayat mana yang mungkin menjadi pesan buat Anda, kemudian mungkin Anda bisa mengambil pesan dari Injil hari ini seperti apa? Silakan yang mau menyampaikan pesan Injil hari ini. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Mungkin ada kata-kata yang atau ayat ya, ayat yang ini pas ini pesan Injil hari ini saya ambil dari ayat ini. Silakan. Yang cowok dulu ya, yang belakang. Ayat 27 Pak. Rosario-nya di itu bajunya dirapiin dulu. Itu coba. Proses cuma itu Akhirnya enggak saya masukkan. dimasukin ya, itu wajib ya. Iya. Nanti. Ya silakan. Domba-dombaku yang ada juga ya. Boleh juga. Iya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Misalnya itu kan Yesus adalah gembala yang baik Pak ya. Maka sebagai pengikutnya kita berupaya untuk menjadi domba-domba yang baik. Oke. Kita berupaya menjadi domba-domba yang baik sebagai pengikut Kristus ya sudah ya. Kita mengikuti pola hidup dari Yesus Kristus itu. Ya. Cinta damai ya. Ya kemarin kita sudah dengar bersama ya kalau Paskah itu orang mau menangkap Yesus ya, kemudian ada murid, salah satu murid Yesus menghunuskan pedangnya gitu ya ke telinga orang pengawal, salah satu pengawal yang mau menangkap Yesus, putus telinganya gitu ya. Kemudian Yesus menyambung kembali, mujizat ya telinganya. Kemudian Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu ya. Ini Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama itu Mesias yang orang Yahudi itu mikirnya Mesias ini ya yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, yang pakai pedang segala begitu ya, yang memberontak begitu. Tapi Yesus tidak ya, dia membawa kasih malah ya, menyembuhkan orang dan sebagainya ya, membuat mujizat banyak sekali. Dan itu orang tidak suka orang Yahudi. Dan semakin hari pengikutnya itu semakin banyak. Nah ini penguasa raja-raja pada waktu itu khawatir ya, orang semua akan ke Yesus begitu. Pengikutnya makin banyak, gitu. Khawatir nanti kedudukannya itu bisa ini ya lengser begitu, atau orang tidak percaya lagi mereka. Mungkin itu alasannya ya Yesus disalibkan. Salah satu ya. Yang kedua mungkin Yesus kebanyakan kalau Yesus mengajar itu ini ya membawa konflik begitu ya. Ada pertentangan di situ. Imam-imam yang kemudian ahli-ahli Taurat tidak suka ya dengan pengajaran dari Yesus. Karena apa? Dia lebih dekat ke orang-orang yang di bawah gitu ya, lebih memperhatikan mereka gitu.
dan orang-orang yang di atas itu bertindak sewenang-wenang kepada orang-orang yang ada di bawah. Nah, Yesus seperti itu ya, dia menentang begitu, ketidakadilan dan sebagainya. Ya, sebagai pengikut Kristus seperti itu ya, kita sebagai domba-dombanya. Kenapa sih selalu disebut dengan domba, bukan gajah, bukan singa? Ada yang tahu? Bukan kambing begitu ya. Dulu kalau tidak salah anak SMPK untuk Surapati itu diajar oleh guru agamanya seorang suster. Suster itu selalu bilang domba dan kambing ya. Ada ya seperti itu. Kenapa? Ada pemisahan seperti itu. Kenapa sih domba itu diidentik dengan pengikut Kristus? Ada yang tahu? Akulah gembala yang baik. Kamu tuh domba-dombaku, bukan kamu singa-singa atau apa begitu, tidak ya. Aku gembala yang baik. Kamu tuh domba-domba. Kenapa harus domba ya? Ada yang tahu? Dulu memang pada zaman Yesus ya domba itu peliharaan gitu ya. Domba itu menurut gitu ya. Kalau gembalanya kemana dia ikut begitu ya. Dan setia sekali ya domba itu. Dicukur bulunya dia tidak melawan gitu ya. Kemudian kalau ketika Abraham begitu ya, cerita Abraham itu mengorbankan siapa anaknya itu ya, kemudian diganti dengan domba ya. Domba ini diceritakan terus dari perjanjian lama sampai Yesus sendiri disebut gembala yang baik begitu ya. Kita ini domba-domba begitu. Domba ya, orang yang setia lah gitu ya istilahnya, menurut, mengikuti gitu ya. Itu pengikut Kristus ya seperti itu, domba-domba. Kamu adalah domba-domba, bukan kambing-kambing. Ya, kambing itu penting. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi pesannya itu, dalam hidup ini apalagi sebagai orang Kristen, kita dikasih dua pilihan, kita percaya sama Tuhan atau kita percaya sama Tuhan atau meninggal atau tidak percaya dengan Tuhan. Karena ada kata-kata yang bilang apa tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan dia bagi yang percaya padaku. Nah, kita sebagai orang Kristen itu terkadang tidak sadar bahkan hal sepele pun sudah disiapkan Kristus untuk kita. Karena kita itu dalam hal yang sekecil apapun beri Kristus, bukan Kristus yang beri kita. Oke, baik. Ini soal kitab suci lancar. Itu memang terbiasa ya. Kalau orang terbiasa merenung atau apa ya, di dalam grup-grup kalian itu kalian sering membaca kitab suci kemudian mengambil pesan itu, nanti gitu ya. Kalian cepat ya menangkap apa yang dimaksud, apa pesan dari kitab suci gitu. Untuk Anda. Bukan tafsir ya. Kalau tafsir itu butuh studi. Ada studi khususnya lagi, teologi apa gitu. Ya kita kan bukan ini ya, mahasiswa teologi gitu ya. Kita kan anak-anak unsur jadi ya. Kita pesan kitab suci saja. Cukup ya. Oke. Baik, berbahagialah Anda yang tidak melihat tetapi percaya. Yang Pak Yosef sampaikan di kelas-kelas lain, yang memang kita tidak ketemu dengan Yesus secara langsung ya, tetapi melalui sejarah kita tahu Yesus itu hidup dalam sejarah, ya. Kapan dia lahir, kemudian sampai dia matinya, umur berapa? Ada yang tahu? Umur berapa? 30 berapa? 33. Ya, sekitar itu ya. Sekitar itu, kurang lebih 33. Begitu. Ini pengetahuan ya tentang siapa itu Yesus. Ya, biar kalian bisa tahu ya. Dari lahir sampai ini ya, Yesus bangkit. Ya, itu kita tidak melihat ya, tapi dalam sejarah kita pelajari terus ya. Saya rasa orang tua Anda juga bercerita yang mungkin ya, ketika Anda bertanya orang tua juga memberi ini ya, pengetahuan buat Anda tentang
kitab suci atau apa gitu ya tentang iman Anda. Gitu. Ya, itu harapan dalam keluarga itu. Keluarga adalah gereja mini, begitu ya, gereja kecil. Iman itu pertama dibentuk di dalam gereja, di dalam keluarga. Ya, kemudian Anda sekolah, ya, Anda mendapat pengetahuan lagi. Jadi yang pertama mulai dari rumah. Ya, makanya apa yang saya bilang itu, ya kebiasaan doa itu ya, itu salah satu contoh ya sederhana. Ya, doa pagi, malam sebelum tidur. Doa untuk orang tua jangan lupa ya. Doa untuk orang tua kan, pernah doa enggak? Pernah, tapi tidak sering toh. Ya. Kalau orang tuanya Pak Yosef itu jam 6 sore. Itu biasanya doa untuk semua keluarga. Itu kebiasaan memang dari Pak Yosef kecil ya. Tidak boleh diganggu, mereka doa jam 6 sore. Itu doa khusus, mereka doa untuk keluarga semua. Termasuk sampai sekarang ya, Pak Yosef sudah punya istri, punya anak, merantau ke sini, mereka tetap doa gitu ya. Dan doa orang tua itu ini ya, punya, kita nggak tahu, punya kekuatan sendiri. Pak Yosef merantau ke Kalimantan, ke Jakarta, kemudian Surabaya Sidoarjo, itu tanpa halangan begitu ya. Masuk di hutan di Kalimantan, kerja di sana, gitu ya. Baik-baik saja. Kenapa? Itu mungkin karena doa dari orang. Jangan lupa doa juga untuk orang. Oke, baik. Itu sedikit pesan dari bacaan Injil hari ini, gitu ya. Oh iya, lupa ya. Ini ada oleh-oleh jadi pulang dari itu. Nah, sudah habis ya oleh-oleh. Pak. Di rumah saja. Ada yang libur keluar kota? Keluar pulau? Tidak jadi. Di Madiun aja nggak jadi Pak. Kalau Pak Yosef hanya di situ saja ya, di Trunojoyo 2. Tidak kemana-mana. Ya palingan ke gereja. Cimori. Tidak ada. Libur ini memang begitu ya. Kecuali mungkin ya, mungkin Natal nanti mungkin ke luar pulau, ke tempat jalan-jalan. Umur apa? Ini beberapa guru yang keluar kota begitu ya. Pulang itu capek gitu. Capek dalam perjalanan. Itu kalau Pak Yosef, kalau keluar pulau sampai ke Flores sana bisa pingsan ya. Iya. Jauh terus. Ini kita pakai jalan ini ya, laut kemudian darat. Kalau pakai pesawat ya 1.800.000 satu orang. Mahal. 3 orang 3 ya gitu ya. Mahal berapa di Naik kapal 1 orang mungkin 500.000. Tapi 3 hari benar. Oke, baik. Yang berikut Pak Yosef sudah melihat yang tugas tematik 2 ya, yang sudah Anda kumpulkan di GC. Begitu. Jadi pada umumnya sudah bagus ya, Anda sudah membuat. Tapi ada kelompok yang masih kurang menarik ya PPT-nya, gitu ya. Menurut Pak Yosef kurang menarik, sama dengan kelas 11 IPA 2 juga ada yang membuat PPT-nya kurang menarik, gitu ya. Kurang menarik artinya animasinya atau gambarnya itu kurang, hanya kebanyakan polos saja ya. Baru tulisannya itu banyak gitu. Namanya PowerPoint-nya poin-poin ya. Kalau misalnya Anda menjelaskan ya jangan terlalu banyak lah, begitu ya. Oke, jadi secara keseluruhannya baik ya. Kemudian yang Pak Yosef lihat khusus untuk agama itu di HAM ya, tentang HAM, kemudian bagaimana tanggapan gereja tentang KKB itu ya. Oke, baik. Pada dasarnya kelompok sudah berusaha ya untuk menjelaskan. Ya, ada yang ini ya, kalau secara HAM itu kelompok KKB itu yang memang melanggar gitu ya, melanggar HAM. Di situ terjadi tindakan kejahatan. Kemudian ada kelompok yang menghubungkan kejahatan itu
tindakan itu tidak tidak pantas begitu ya, karena dari kitab suci seperti ini ajaran gerejanya. Kayak gitu. Ada yang mengulas seperti itu ya. Ya tidak apa-apa. Mungkin ada yang menulis 10 perintah gereja, 10 perintah Allah gitu ya. 5 perintah gereja. 10 perintah Allah itu jangan membunuh, ini yang melawan gitu. Tidak sesuai dengan ini ya, perintah Tuhan sendiri. Itu ada yang seperti itu, mengulas sampai ke kitab sucinya. Bagus ya. Kemudian slide-nya cukup banyak. Kita lihat kalau slide-nya cukup banyak itu, ya memang dia mau mencoba untuk menjelaskan. Ada yang menganalisis gitu ya. Semoga tidak copy paste. Ya. Jangan sampai ada copy paste aja dari opininya orang yang copy paste masuk. Ini ada mencuri. Pertama dosa Anda adalah mencuri, kedua berbohong gitu ya. Ya, itu sudah dosanya double-double. Dosa massal namanya. Ya dalam kelompok gitu ya. Pakai bahasa Anda sendiri, boleh melihat opininya orang, kemudian menulis pakai bahasa Anda sendiri, menghubungkannya dengan ini ya, atau menjelaskannya itu dengan bahasa Anda sendiri, ya. Jangan sampai ada copy paste ya. Itu punya orang. Ya. Misalnya manusia ini copy paste ini bahaya. Waduh. Mirip gitu. Ya. Oke, jadi secara hal seperti itu ada tindakan diskriminasi, kemudian rasis juga ada di situ, kemudian dari tanggapan gereja sendiri, ya ada yang ini ya, hampir semua itu mengatakan bahwa gereja sudah berusaha ya menjembatani antara KKB dengan pemerintah gitu ya, dengan mengadakan dialog gitu ya, dialog kemanusiaan, dialog perdamaian gitu. Tetapi pada intinya semua Pak Yosef lihat di dalam PPT-nya itu pada intinya bahwa KKB ini terus berlangsung begitu ya, belum ada solusi yang benar-benar ini ya. Ya buktinya sampai sekarang ya mereka itu masih juga ya memberontak dan sebagainya. Kemudian ya terjadi pembunuhan dan sebagainya. Polisi aja ditembak, tentara ditembak. Kamu jadi tentara dikirim ke Papua hati-hati ya. Iya. Kamu tentara muda, polisi muda dikirim ke sana, ya sudah di daerah-daerah konflik gitu ya. Jadi prinsip percobaan gitu ya. Kamu di depan, yang senior di belakang. Mereka nggak mau ke depan, senior itu di belakang. Memberi semangat. Kamu yang prinsip percobaan itu. Apalagi masih muda-muda loh, senang mau tembak-tembak gitu. Siapa cepat ya? Aku juga lebih. Gitu. Itu banyak ya terjadi kalau kalian lihat di YouTube, banyak juga kasihan ya. Ada yang sudah menikah begitu ya, harus meninggalkan istri dan anaknya karena itu ya. Ya itu resiko ya. Resiko suami tentara gitu ya, atau polisi. Tapi cewek-cewek biasanya suka ya cari polisi dan tentara. Itu nanti tempatnya apa? Kalau menikah itu pindah-pindah. Misalnya ini polisi ya nikah dengan siapa sih? Kemudian nanti di sini awal tugasnya di sini, nanti dipindah ke Kalimantan, ikut semua, anak istrinya ikut, anaknya sekolah lagi di Kalimantan, pindah lagi ke Sidoarjo, anaknya sekolah lagi ke Sidoarjo, pindah-pindah gitu ya. Anak-anak polisi, tentara seperti itu. Ada yang pindah-pindah, ada yang menetap. Menetap itu ya sudah umumnya sudah harus menetap gitu ya, tidak dipindah-pindah. Masa kasihan ya orang umur 40-an, 50-an dipindah ke Papua itu. Tidak mungkin ya, kalau sudah tetap itu biasanya di daerahnya masing-masing. Kembarnya Pak Yosef itu dari Atambua, perbatasan Timor Leste, dipindah ke Flores. Pindah itu, ya. Tapi butuh duit juga. Polisi pindah itu bukan hanya pindah saja, tapi ada itu. Dikasih ya dari keluarga, kasih ke orang itu, gitu. Supaya prosesnya cepat.
Kalau tidak ya lama banget ya. Ngurusnya itu 2 tahun 3 tahun. Kalau pakai uang cepat. Iya. Dulu dia masuk polisi ini Pak Yosef mau apa ya? Ya semoga tidak ada seperti ini lagi. Kalau dulu itu waduh, masuk polisi itu pakai uang ya. Kemarinnya Pak Yosef itu ada orang dalam gitu ya. Ada orang dalam kemudian dikasih uang 20 juta. Widih. Itu masih bisa ya. Sekarang itu Emang kaget ya. ya dulu. Ya, 20 itu dulu ya, 2003 itu sama. Sekarang ini Motokan. syukur-syukur Anda pintar begitu ya. Fisik Anda menentukan, kemudian Anda tes polisi, tentara dan sebagainya lolos begitu bagus gitu. Ya ada yang tapi sekarang ini ya sudah tidak ada seperti itu lagi ya, saya nggak tahu. Mungkin ada atau tidak. Oke, baik. Itu tentang ini kita tentang kata beda ya. Jadi semua kelompok sudah ya. Nanti tinggal Pak Yosef ini saja menilai. Kemudian untuk persiapan PAT, ya ada 2 materi yang akan ada di PAT. Itu pertama tentang gereja dan dunia. Ada yang masih ingat? Gereja dan dunia. Ada yang masih ingat? Gereja dan dunia. Ada yang masih ingat tentang gereja dan dunia? Di buku paket halaman berapa? Ada yang masih ingat? Baca mungkin yang masih baca itu. Di buku paket Anda itu halaman berapa? Gereja dan dunia. Jadi ada 2 materi nanti ya, gereja dan dunia dan hak asasi Manusia. Gereja dan dunia halaman berapa? 100? 82 Pak. Bukan Pak. 82 ya. Oke. 82. Itu awalnya ya. Awal itu ya kita di ini ya. Kita bisa lihat permasalahan yang dihadapi oleh dunia dewasa ini. Permasalahan yang pertama contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Permasalahan yang dihadapi dunia. Ada yang tahu? Perang, ya. Ada lagi yang lain? Kemiskinan, Pak. Kemiskinan, ya, itu dalam Rasisme. demo. Demo apa sih? Ibu-ibu ini demo apa? Demo apa? Minyak mahal. Pemanasan global dan sebagainya. Dan yang terakhir ini apa? Masalahnya? Pandemi ya, yang belum selesai. Tidak ada yang sakit kan? Yang izin hari ini tolong diperhatikan lagi, Bu, maskernya di kita masih dalam ini ya, pandemi, harus pakai masker. Yang jawab tadi ya. Begitu ya, pakai masker, jangan lupa cuci tangan dan sebagainya. Kalau ada rasa badan kurang enak, silakan ke UKS. Kemudian kalau merasa bahwa tidak bisa tahan lagi ya, telepon orang tua atau minta surat izin pulang ya. Surat izin pulang nanti akan diberikan oleh ini ya, tiket begitu. Anda boleh pulang begitu ya, tapi jangan tipu-tipu ya. Tidak sakit, Anda buat diri Anda sakit, semoga sakit. Itu kan menipu orang sakit ya, pulang. Kemudian ini satu lagi, ini yang sering Anda lupa. Jangan lupa sarapan. Ada yang lambungnya itu ada bermasalah, itu tolong ya.
kelasnya Pak Yosef kemarin itu tiba-tiba badannya tuh dingin gitu ya. Itu karena masalah lambung tapi tidak sarapan. Sarapan itu gini ya, minum air itu. Saya sama roti lah gitu ya. Paling kurang ada yang masuk ke lambungmu kalau pagi, apalagi olahraga. Ada lagi apa nih? Ini kasih ke situ ya. Apa tadi kertasnya tadi? Kalau guru yang lain ini ya sudah diambil itu. Iya kan? Jadi kita sudah buat komitmen ya. Jangan sampai seperti ini lagi. Dimatikan ya. Ada saatnya Anda main HP itu ya. Oke, itu permasalahan ya yang dihadapi oleh dunia. Kemudian apa yang tindakan dari gereja? Ya, tentang permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Gereja buat apa? Ada yang mau? Gereja mengusahakan keadilan yang pertama, yang kedua. Lo materi sudah saya sampaikan. Masa lupa. Ini mengusahakan keadilan. Jangan lupa menjadi garam dan terang. Kemudian yang ketiga, menjaga keutuhan. Aduh ini kabar. Menjaga keutuhan. Ya, ciptaan Tuhan. Ini permasalahan global warming tadi yang dibilang sama Pak Tuhan. Ya, tindakan dari gereja ya, sifat gereja ya, kita ini ya, seperti itu. Berhadapan dengan ketidakadilan, kita mengusahakan keadilan. Seperti itu. Menjadi garam dan terang dunia. Kemudian yang terakhir tadi menjaga keutuhan kita. Begitu ya. Ada 3 poin itu, jangan sampai lupa ya. Nanti muncul di soal ini, aduh ini Pak Yosef ngomong apa lagi ini? Ini jawabannya apa ya? Sudah tahu bentuk-bentuk soalnya? Fatimah. Iya, tapi sudah diberitahu bentuk soalnya, contoh misalnya pilihan ganda. Sudah ya? Kalau untuk agama 30 soal ya. 10 itu pilihan ganda. Berarti jawabannya cuma 1, A, B, C, D, E itu jawaban 1 saja. Kemudian benar atau salah, BS itu ya, seperti biasa ya. Ya ada apa namanya? Kalian melihat opsinya apa gitu ya. Pernyataan pilihan gitu, opsinya apa sesuai dengan pernyataan itu. Itu kalau Pak Yosef hanya merubah kalimat saja itu susah ya. Itu soal paling susah benar salah. Guru-guru kalau ada buat soal benar atau salah, saya rasa ya juga sulit gitu ya. Ya, ada pernyataan kemudian kita memilih yang benar yang mana. Begitu. Itu mengandaikan kalian membaca, kalau tidak membaca tidak tahu sama sekali. Begitu. Benar atau salah, kemudian menjodohkan ya, jodoh gitu ya, menjodohkan. Di kelas itu begini ya, ada fenomena ya. Di unsur itu saya teliti dari 2016 sampai sekarang itu kalau cowok dan cewek duduk apa namanya, berdekatan gitu, itu cenderung untuk ada hubungan. Ya memang nggak mesti, tapi hampir di beberapa kelas itu ada, selalu ada yang seperti itu. Gitu. Mengerti ya? Oh, cinta berarti. Itu berdua gitu ya, ada yang cowoknya ada hubungan gitu. Ya. Itu bukan rahasia kita. Ya di kelasnya Pak Yosef juga gitu ya. Sebelumnya enggak dong. Di kelas 11 IPA 2 ya. Apa ya? Dia tahu mas. Mungkin pernah ke sana ya. Bilang. Ya memang kita ada gitu. Kelas 10 juga ada.
Ke toilet. Ya, 1 menit. Iya. Ayo. Beneran ya. 2 menit aja, 2 menit Pak, 2 menit. Itu apa ya, Pak? Oh. 8.20 kan? Benar? Lagi. Toilet. Ketemu sama dengan mungkin apa ya, CS yang ke belakang gitu ya. Ini kan jalannya terlalu dekat ya, perempuan ke tempatnya perempuan gitu. Jangan yang di atas ini, kalau laki-laki ya di atas ini gak apa-apa. Ya, tolong ya. Itu bukan khusus untuk cewek gitu ya. Kan cewek harus khusus gitu. Atau kalian serobosan? Untuk cewek di sini ya. Iya. Pas masuk mesti dikasih tahu. Kurang ini ya. Pintunya kurang bagus di situ. Itu laki-laki nggak apa-apa. Yang perempuan di bawah ya. Jangan di atas itu. Itu terus yang cowok ada yang di bawah itu Pak Yosef lihat itu sudah pintunya ada yang sudah rusak di sini. Saya nggak tahu ya buka tutupnya bagaimana gitu. Kemudian ada tulisan-tulisan apa begitu. Gini ya, kalau Anda kreatif itu jangan melampiaskan apa gitu ya di tempat tersembunyi gitu. Biasa, atau ada yang gambar-gambar juara gitu ya. Hati-hati ya. Itu Pak Yosef lihat sudah rusak banyak yang. Kemudian kalau apa ya, sesudah itu ya, itu disiram baik-baik lah gitu ya. Lihat lagi, jangan sampai ada sisanya dulu. Hati-hati. Nanti temanmu yang berikut tuh nggak mau masuk gitu loh, nggak mau lihat ada bekas-bekas itu nggak mau. Ya, ya tolong dilihat lagi baik-baik. Dulu itu biasanya mereka bawa sabun sendiri gitu. Biasanya siswa-siswa itu bawa sabun kain gitu ya sendiri. Ya. Pakai bersama. Ini kenapa lo tahu? Jangan lama-lama ya. Begitu ya, itu yang ini ya, pesan yang di rumah ini ya, terjadi seperti itu. Dulu mohon maaf ya, pernah ada yang ke belakang kemudian gitu. Itu kemudian, aduh, difoto sama teman-temannya. Jangan yang kayak gitu. Ada temannya gitu ya. Itu pribadi banget ya. Tahannya memang perutnya sakit gitu ya. Diantar sama teman-temannya. Sampai di tempat itu ya, dia seperti itu kemudian difoto gitu. Aduh, akhirnya orang tuanya dipanggil, kemudian jemput anaknya. Ya malu lah gitu ya. Ini teman-teman yang kayak begini ya. Difoto gitu. Kemudian ada yang dulu ya, anak IPS dulu, kamar belakang duduk gitu ya, sambil duduk gitu ya, buka celananya itu difoto sama teman-teman. Terus dibuat kayak apa ya? Tinggal foto. Meme anjay. Mereka berteman dengan kayak di IG.
itu ya. Gini lagi gitu. Ada yang di bukan yang di duduk ya, tapi yang rendah itu, yang bawah itu ya. Nggak tahu mereka sengaja tuh di mana ya. Nggak ada kerja lain uang saja kami. Mau kreatif agak aneh gitu ya. Oke. Pasrah. Kemudian ini ya. Ada satu lagi sih Pak Yosef ngomong di kelas kalian supaya tolong ini sudah kelas 11 jaga kebersamaan Anda. Kalau memang ada masalah di dalam kelas atau masalah pribadi Anda cowok dengan cowok itu jangan sampai ini ya terjadi perkelahian gitu. Ya. Ini Pak Yosef dengar ada kemarin atau apa? Semua guru besar ada yang seperti itu, tapi di IPS ya. Tolong ya, jadi jangan seperti itu ya, dikomunikasikan. Itu bisa dikeluarkan ya teman-teman. Tolong ya. Ini benar, tolong diperhatikan. Anda memukul teman Anda dan sebagainya kalau darah itu pernah dulu ya. Itu sampai urusan ke polisi ya. Orang tuanya tidak terima dan ini sudah apa namanya dibawa orang tuanya sudah dibawa, sudah diminta ke sekolah, kemudian ini ya sudah didamaikan tapi nggak mau gitu. Anak saya darah loh anak saya sampai polisi. Wah itu urusan yang pengadilan ya. Tolong jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Saya ya, yang perempuan tidak. Dia tidak bilang. Dulu pernah ya, bajunya itu ditarik sama temannya yang main-main gitu ya. Apa ya? Hanya apa? Iya, seperti itu ya. Hanya mau ini ya, senang-senang dengan teman gitu. Ditarik bajunya sobek gitu. Orang tuanya nggak terima. Sampai kali. Iya kan gitu ya Pak. Itu kayak gitu juga. Bisa ada yang cewek gitu ya, tidak sengaja disenggol sama ada yang cowok, senggol dia itu sampai lebam tangannya, kena senggol saja gitu. Itu urusannya aduh lama dan berlarut-larut, orang tuanya tidak terima. Langsung Iya, tidak sengaja gitu ya. Bahaya. Apalagi Anda mendorong teman gitu ya, kemudian jatuh, ada luka apa. Seperti itu ya. Itu gereja dan dunia ya. Gereja dan dunia, ingat yang seperti. Kemudian ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ya tadi sudah yang untuk permasalahan yang dialami di dunia. Kemudian ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk kesimpulannya bahwa gereja itu sebagai sakramen keselamatan, begitu ya. Gereja hadir di tengah-tengah dunia sebagai sakramen keselamatan. Sakramen keselamatan artinya tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia, begitu ya. Jadi kita membawa ini ya. Membawa pesan dari Tuhan begitu ya, tentang kasih dan sebagainya di dunia ini. Diusahakan seperti itu, ya, mengikuti kehendak Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dunia ini dijadikan mitra dialog, begitu ya. Jadi kalau ada permusuhan atau apa ya, didialogkan. Seperti yang tadi KKB itu kan kalian sudah menulis. Gereja mengusahakan dialog. Kalau tidak mengerti ditanya. Dialog perdamaian. Kemudian menghormati nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Gereja juga menghormati nilai-nilai yang ada di
gereja itu di atas segala-galanya, tidak, tapi gereja menghormati juga nilai-nilai yang ada di dunia ini, nilai-nilai kebudayaan. Itu 3 hal penting dalam ini ya, kesimpulan gereja dan dunia. Ini kita ulang kembali ya tentang gereja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang gereja dan dunia dulu. Nanti kita berikutnya kita mengulas tentang HAM. Kalau HAM itu ya, iya itu poin penting. Jangan lupa nanti baca materi yang sudah Pak Yosef sampaikan dan juga buku paket Anda, begitu ya. Nanti soal-soalnya juga Pak Yosef ambil dari buku paket sama materi yang sudah Pak Yosef jelaskan. Gitu ya. Jangan tanya kisi-kisinya Pak. Jawabannya. Jawabannya Pak. Biasanya Pak, ini kisi-kisinya apa? Sudah dikasih kisi-kisi malah ini ya. Nilainya itu ya begitu-begitu aja. Padahal sudah diberi kisi-kisi. Bukan jawaban ya. Jangan beri apa yang cepat, minta jawabannya. Kalau bisa 5 nomor saja Pak. Nggak ada ya? Oke baik. Ada yang kita lihat sampai di sini? Oh ya, di sini yang anak Katolik yang calon krisma ada nggak di sini? Di kelas ini? Tidak ada ya kelas 11. Kelas 10 ya? Pas orang krisma? Sudah? Krisma? Oh sudah daftar? Ya memang tepat waktu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelah sini ada? Lupa membawa Oke, kurang 2 menit lagi ya. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan doa. Ayo, kita siapa yang mimpin doa? Pak, ini Pak. Siapa? Oh, ini terus. Siapa yang belum berdoa, belum memimpin doa gitu siapa? Atau yang bawa? Yang belakang biasanya dia bulan. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi pagi hingga jam ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran. Berartilah pelajaran agama ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita di sini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih
Ayo.